Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Aras Hidayat. Hari ini kita akan belajar mengenai materi yang baru tentang pendapatan satuan kerja perangkat daerah. Nah, berbicara tentang pendapatan, tentu pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara ataupun daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar lagi. Nah, pada bab ini kita akan membahas mengenai sumber pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain yang merupakan pendapatan yang sah. Mari kita ikuti pembahasan tentang pencatatan akuntansi pendapatan satuan kerja perangkat daerah secara tuntas di dalam bab ini. Oke, di dalam bab ini kita akan membahas mengenai pendapatan SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah. Di pendapatan SKPD ini kita akan membahas mengenai sumber pendapatan daerah, akuntansi pendapatan SKPD, akuntansi pendapatan PPKD, praktikum studi kasus SKPD Dinas Pendapatan Daerah. Oke, sampai sini. Kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu mengenai sumber pendapatan daerah. Nah, berbicara mengenai pendapatan daerah dan sumbernya, tentu kita harus memahami terlebih dahulu pengertian dari sumber pendapatan ataupun pengertian dari pendapatan daerah itu sendiri. Apa itu pendapatan daerah? Nah, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Gitu ya. Jadi merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, di mana dalam rentang atau periode tahun yang bersangkutan. Jadi periodenya tergantung ya, seperti itu. Oke, setelah kita mengetahui definisi dari pendapatan daerah, nah selanjutnya yang akan kita bahas adalah pendapatan asli daerah. Nah, jadi di dalam suatu daerah tentu ada pendapatannya. Nah, pertanyaannya adalah daerah ini mendapatkan pendapatan dari mana saja gitu. Pendapatan aslinya dari mana saja? Nah, yang pertama dari pajak daerah. Nah, pajak daerah yang disebut dengan pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah terutang oleh pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, jadi pendapatan asli daerah ini salah satunya adalah dari pajak daerah, di mana kontribusi si wajib pajak adalah dengan membayarkan pajak, baik itu lembaga ataupun dari badan ataupun pribadi, yang mana si pembayar pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Namun, pajak inilah yang digunakan untuk keperluan daerah, di mana untuk memakmurkan rakyat, mensejahterakan masyarakat, seperti itu. Nah, untuk pajak daerah itu ada macam-macam jenis pajaknya. Apa saja? Yang pertama itu adalah pajak hotel dan restoran. Nah, hotel kan penyedia jasa penginapan ataupun peristirahatan. Ya, di mana pajak hotel itu adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Segala macam pelayanan, makanya dipungut pajak. Kemudian pajak restoran. Nah, pajak restoran kita tahu kalau restoran itu adalah fasilitas penyedia makanan ataupun minuman dengan dipungut bayaran, yang juga termasuk rumah makan, kafe, kantin, warung dan sejenisnya. Nah, jadi di dalam makanan tersebut kalau kita ingin membayar ada terselip pajak sekitar berapa persen, itu tergantung dari daerah yang menetapkan. Oke, selanjutnya ada dari pajak hiburan.
Pajak hiburan itu adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan seperti apa? Hiburan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan pungutan bayaran. Seperti itu. Kemudian ketiga itu ada pajak reklame. Itu pajak reklame adalah, kita tahu ya, reklame benda, alat, perbuatan ataupun media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau bahkan untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dan atau dinikmati oleh umum. Gitu. Pajak reklame itu banyak ya, terdendeng atau terpampang di jalan-jalan atau di atas jalan raya kayak gitu, atau di samping jalan raya. Itu reklame, itu dipungut pajak. Kemudian pajak penerangan jalan. Nah, ini adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Kemudian yang terakhir itu adalah pajak bumi bangunan atau PBB. Nah, pajak bumi dan bangunan ini itu adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan atau lembaga, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Kita tahu ya, bumi itu adalah permukaan bumi yang meliputi tanah, perairan, pedalaman, serta laut, wilayah kabupaten kota. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah, atau perairan, pedalaman, dan atau laut. Jadi setiap ada bangunan dan segala macamnya itu dipungut pajak. Nah, itu juga merupakan salah satu sumber pendapatan asli dari daerah. Oke, selanjutnya setelah dari pajak ada yang kedua, yaitu namanya retribusi daerah. Apa itu retribusi daerah? Nah, retribusi daerah ini adalah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang dikhususkan atau yang disediakan khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang ataupun badan. Nah, untuk jenis atau macam-macam retribusi daerah itu ada tiga. Pertama jasa, kedua jasa usaha, ketiga perizinan tertentu. Jasa. Oke. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Contohnya itu jasa umum. Itu adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum bersama dan dapat dinikmati oleh pribadi ataupun badan. Kemudian contoh lainnya adalah pajak parkir. Itu adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir, tentunya di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyedia tempat penitipan kendaraan bermotor. Kemudian yang kedua itu adalah jasa usaha. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersil. Karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Contoh jasa usaha seperti transportasi, retribusi kebersihan, kemudian retribusi penginapan. Kemudian yang ketiga itu adalah perizinan tertentu. Nah, perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang dan penggunaan sumber daya alam, barang ataupun prasarana-sarana atau fasilitas tertentu yang tentunya melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Nah, contoh untuk perizinan tertentu ini misalnya izin mendirikan bangunan, kemudian izin trayek,
Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, sumber pendapatan asli daerah yang ketiga selain retribusi daerah adalah bagian laba usaha daerah. Nah, di beberapa daerah tertentu, pemerintah daerah itu memiliki perusahaan tersendiri atau yang disebut dengan BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Nah, hadirnya BUMD ini merupakan bentuk kebijakan pemerintah dalam mengolah potensi sumber daya produksi yang dimiliki daerah yang juga sebagai penggerak kegiatan ekonomi masyarakat. Kemudian dari BUMD ini akan diperoleh keuntungan yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah sebagai cadangan dana atau sumber pendapatan daerah. Dan proses ini yang disebut dengan bagian laba usaha daerah. Apa itu bagian laba usaha daerah? Merupakan penerimaan daerah yang diperoleh dari hasil keuntungan BUMD, ini ya tipe ya, BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah lainnya, seperti itu. Lanjut. Kemudian kita belajar setelah mengenai pendapatan asli daerah, daerah juga bisa mendapatkan pendapatan dari dana perimbangan atau pendapatan transfer. Apa itu pendapatan transfer? Adalah sumber pendapatan daerah yang diperoleh berdasarkan pengalokasian dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan kewenangan pemberian otonomi daerah yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi untuk dana perimbangan ini didapat dari pusat ya, dari anggaran pendapatan dan belanja di APBN yang tujuannya adalah apa? Untuk melaksanakan fungsi otonomi daerah. Yang tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Oke, lanjut ya. Nah, di dana perimbangan ini ada 3 jenis atau 3 kelompok atau 3 bagian. Nah, berdasarkan bentuknya, dana perimbangan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama atau yang A adalah pendapatan dari pajak. Nah, dilihat dari cakupannya, yang termasuk dalam kategori penerimaan dan pendapatan daerah dari pajak adalah penerimaan yang berasal dari pajak bumi dan bangunan, kemudian biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam. Kemudian yang kedua, dana alokasi umum. Nah, kalau dana alokasi umum ini sebelumnya lebih sering disebut dengan dana subsidi ya. Apa itu dana subsidi? Di mana dana ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan pemerintah daerah. Untuk apa? Untuk membiayai segala bentuk pengeluaran dalam rangka mewujudkan desentralisasi. Nah, desentralisasi itu apa, Pak? Nah, desentralisasi itu adalah agar tidak hanya berpusat kepada kota saja, melainkan menyebar gitu, pemerataannya itu menyebar sehingga memiliki kemampuan, jadi sehingga terwujudlah pemerataan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah dana alokasi khusus. Apa itu dana alokasi khusus? Yaitu merupakan jenis dana yang telah dialokasikan dari dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu yang diajukan untuk membiayai kebutuhan khusus dengan mempertimbangkan atau memperhatikan tersedianya dana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi dana alokasi khusus ini juga dari APBN. Intinya ketiganya ini dari APBN semua. Oke, kemudian selain selain 3 tadi yaitu pendapatan asli daerah, kemudian dana perimbangan dan lain-lain, juga ada ya pendapatan lain yang sah gitu ya dalam undang-undang yang berlaku mengenai pemerintah daerah. Disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah diperoleh dari pendapatan hibah, kemudian dari dana darurat dan
pendapatan lainnya yang sah. Seperti itu. Oke, kita sudah sampai di akhir pembelajaran hari ini. Tentunya ada sedikit tugas ya untuk kalian. Nah, tugasnya adalah simak dengan baik video ini dan catatlah hal-hal penting pada pembelajaran hari ini. Silakan dikerjakan, diperhatikan videonya, disimak, dicatat hal-hal penting, kemudian dikumpulkan. Ya, semoga pembelajaran hari ini memberi manfaat dan dapat dipahami dengan baik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih.